Halo, apa kabar? Baik, Jadi gimana harimu? lumayan, lumayan membagongkan. Sandal lumayan baik lah. Wah, oke, nggak apa-apa. Jadi di sini saya bakal nanya sama kamu tentang beberapa pertanyaan seputar pariwisata ekonomi. Yang simpel aja. Kalau bingung dan nggak bisa jawab ya boleh skip. Oke. Nah, yang pertama, kan sekarang dunia sedang dilanda virus COVID-19. Menurut kamu apa dampaknya terhadap perkembangan ekonomi saat ini? Dampaknya banyak toko-toko, terutama di mall itu tutup. Terus yang kedua banyak pengangguran karena pada saat toko tutup, orang-orang juga ikutan dipecat. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Segini. Yang kedua, bagaimana pengaruh pariwisata terhadap perekonomian di sekitar objek wisata? Pengaruhnya ya orang-orang mulai memperdagangkan sesuatu, terus orang-orang membangun sesuatu agar menarik perhatian wisatawan, lalu orang-orang membangun ide-ide agar wisata tersebut dapat menarik perhatian. Nah, Mungkin lumayan. gitu. Nah, yang ketiga kan sekarang lagi COVID nih. Menurut kamu apa sih yang dilakukan orang-orang untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tidak turun drastis? Yang pertama pastinya itu orang yang punya bisnis ini mempertahankan bisnisnya dengan cara membuat konsep atau strategi baru yang cocok dengan virus sekarang ini. Terus yang kedua, tidak lupa selalu menelusuri ke lapangan gimana sih cara kerja pasar-pasar yang lain. Kalau misalnya memang sama, kita bisa cari konsep yang lain supaya kita tuh terlihat lebih berbeda dari yang lain dan dapat membuat konsep yang dapat menarik perhatian wisatawan. Nah, oke. Lumayan sih. Nomor yang keempat ya. Syarat sebuah tempat agar dapat dikatakan tempat wisata itu seperti apa menurut kamu? Yang pertama pastinya tempat itu tuh harus bersih, lalu yang kedua tempat itu harus populer di manapun, di seluruh kota atau ya mungkin maksimal di seluruh kota. Lalu yang ketiga banyak atraksi yang bisa kita nikmati di dalam. Lalu yang keempat gimana ya bilangnya, di dalam tuh harus banyak atraksi ataupun sesuatu yang dapat menarik perhatian pengunjung dan itu akan dikatakan sebagai pariwisata karena sesuatu yang berhubungan dengan pengunjung dan keramaian itu kita katakan pariwisata. Nah, nomor 5 nih. Objek pariwisata seperti apa sih yang menurut kamu menguntungkan jika dilaksanakan? Objek yang pertama, kita membangun objek pariwisata itu aku tahu. Mungkin kayak misalnya pada saat ramai-ramainya nih lagi ada acara, terus kita bisa buka stand atau bazar karena pada saat keramaian itu otomatis mereka ngerasa lapar atau haus dan akan ke stand-stand tertentu untuk membeli apa yang mereka inginkan. Oke, lumayan bagus sih idenya. Ya, yang keenam nih. Siapa sih yang paling harus bertindak agar perekonomian tetap stabil? Yang pertama itu pasti pemerintah, karena pemerintah itu sumbernya, dia yang punya kekuasaan atas negaranya tersebut. Dan yang kedua, dinas kepariwisataan. Dinas kepariwisataan itu adalah orang yang mempunyai ide ataupun yang selalu mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan kepariwisataan. Dan yang ketiga itu pasti masyarakat. Masyarakat ini merupakan alat bantu karena pemerintah atau dinas kepariwisataan nggak mungkin berada di satu titik. Setiap
manusia itu berada, pasti manusia-manusia atau orang-orangnya yang ada di negara atau kota tersebut yang mempunyai wewenang setelah diberitahu oleh pemerintahnya sendiri. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Apa sih yang bakal kamu lakuin jika mengembangkan pariwisata Indonesia? Yang bakal kamu lakukan untuk mengembangkan pariwisata Indonesia? Yang bakal saya lakukan adalah saya akan menjaga kebersihan kota kita, lalu yang kedua menjadi orang-orang yang berinovasi agar kita dapat membangun wisata baru dengan inovasi kita sendiri, lalu harus kreatif dan selalu menaati peraturan yang sudah berlaku, ikuti apa kata hukum, dan terakhir oke, mungkin segitu aja sih. Oke, mungkin segitu aja lah pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Ya.